Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke untuk menumbuhkan semangat kita pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, sesuai dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi pada pertemuan pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang materi PPKN, yaitu keragaman budaya di Indonesia. Sebelumnya anak-anak ada yang tahu apa itu keragaman budaya? Ada yang tahu? Ya, baik sekali. Keragaman budaya bisa meliputi tarian daerah, bahasa daerah, rumah adat, dan lain-lain. Nah, di sini Bu akan menjelaskan penjelasan tentang kekayaan budaya Indonesia. Kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada, kekayaan itu bentuknya macam-macam, anak-anak. Beberapa di antaranya itu meliputi bahasa daerah, lalu ada rumah adat, ada pakaian adat, kesenian daerah, bahasa daerah, lagu-lagu adat, dan upacara adat. Nah, semua budaya itu menjadi ciri khas yang ada di bangsa Indonesia. Nah, mari kita akan membahas satu-satu tentang kekayaan budaya di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia itu memiliki bahasa daerah masing-masing yang menghasilkan bahasa dengan ragam yang sangat banyak macamnya. Nah, berikut ini adalah contoh beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Contohnya adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawanya saya adalah kulo. Lalu dalam bahasa Sunda adalah abdi. Lalu dalam bahasa Papua adalah sa. Jadi bahasa daerah setiap suku-suku yang ada di Indonesia itu berbeda. Lalu yang kedua itu adalah rumah adat. Rumah adat setiap suku bangsa di Indonesia memiliki tempat tinggal masing-masing yang disebut rumah adat. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan tradisi maupun lingkungan tempat tinggal mereka. Rumah adat yang ada di Indonesia dapat meliputi sebagai berikut. Contohnya ada rumah gadang. Rumah gadang itu terletak di Sumatera Barat. Lalu yang kedua adalah rumah joglo. Rumah joglo ada di Jawa Tengah. Lalu ada rumah limas. Rumah limas ada di Sumatera Selatan. Selanjutnya adalah yang ketiga, itu adalah pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki pakaian adat yang sangat beragam. Nah, pakaian adat tersebut juga merupakan simbol dan ciri khas di setiap daerahnya masing-masing yang memiliki makna dan arti tertentu untuk upacara adat atau semacamnya. Nah, beberapa pakaian adat yang ada di Indonesia yaitu meliputi yang pertama ada pakaian adat dari Jawa Tengah yaitu kebaya. Kebaya ini sering digunakan dalam upacara pernikahan atau upacara-upacara adat yang sakral. Lalu yang kedua ada baju ulos. Baju ulos ini adalah pakaian adat yang berasal dari Sumatera Utara. Kegunaannya juga sama, yaitu untuk sebagai pakaian yang digunakan dalam upacara adat setempat. Yang ketiga itu adalah pakaian adat dari daerah
Jawa Barat yaitu sama juga kebaya, cuma mungkin motifnya yang berbeda. Yang selanjutnya adalah pakaian adat tradisional ele bolang, itu dari Aceh. Nah, yang keempat itu selain pakaian adat, ada kesenian daerah. Nah, kesenian daerah di wilayah Indonesia itu sangat banyak macamnya dan sangat beragam. Setiap suku bangsa di Indonesia itu memiliki kesenian khas masing-masing. Bisa berupa tarian, lalu bisa berupa musik tradisional, dan bisa berupa lagu daerah. Nah, beberapa di bawah ini adalah contoh dari kesenian daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada dari Provinsi Aceh. Dari Provinsi Aceh itu ada tari Seudati. Lalu ada juga tari Saman. Yang kedua ada dari Sumatera Utara atau Medan, ada tari Tortor. Selanjutnya ada dari tari Sekapur Sirih, itu dari Provinsi Jambi. Lalu ada tari Merak dan tari Cokek, itu dari Banten. Dan dari DKI Jakarta sendiri ada tari Topeng, lalu ada tari Wopung. Dan dari Jawa, yaitu Jawa Barat, ada tari Jaipong dan tari Merak. Nah, karena di Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat beragam dan sangat banyak, oleh sebab itu masyarakat Indonesia menerapkan sikap toleransi. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu toleransi? Ya, betul sekali. Toleransi itu biasa disebut sebagai tenggang rasa atau sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai dapat ditunjukkan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Caranya bagaimana? Dengan tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama, suku, maupun budaya. Yang kedua, saling menghormati antar suku, budaya, ras, dan agama. Karena setiap manusia itu kodratnya sama. Yang ketiga adalah menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Jika kita menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, maka bangsa Indonesia tidak akan mudah terpecah belah oleh perbedaan apapun. Nah, setelah Ibu menjelaskan tentang kekayaan budaya yang ada di Indonesia, silahkan kalian berkelompok. Secara kelompok silahkan kalian mendiskusikan tentang materi keragaman budaya di Indonesia. Berkelompok dengan 4-5 orang dan mendiskusikan pertanyaan yang ada di buku siswa. Silahkan. Ibu beri waktu 20 menit untuk mendiskusikan. Setelah kalian mendiskusikannya, kalian akan menuliskan hasilnya, lalu secara satu persatu maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Setelah itu, nah, setelah kelompok 1-6 maju, kita beri tepuk tangan untuk mereka. Sangat baik sekali. Dari kelompok 1-6 pembahasannya sudah sangat baik. Nah, anak-anak, baik sekarang untuk penutupnya, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yaitu tentang yang pertama, kebudayaan daerah yang ada di Indonesia, dan yang kedua adalah sikap toleransi. Terima kasih atas perhatian kalian pada pembelajaran daring pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan selalu mengikuti protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.